Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan Rumah Millennials. Perkenalkan, nama saya Pandu Tamanggala. Saat ini saya sedang bertugas di KBRI Tokyo di Jepang. Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih juga buat Mas Taufan atas inisiatif luar biasanya mendorong kita untuk terus produktif di tengah upaya social distancing dengan berdiam diri di rumah aja. Uh, karena saya mungkin sekarang ada di Tokyo, saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan share informasi kepada rekan-rekan semua terkait bagaimana pemerintah Jepang menangani wabah COVID-19 khususnya dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat perekonomian Jepang, sebenarnya dengan tidak adanya COVID-19 saja, perekonomian Jepang sudah lesu, sudah lemah. Karena di akhir kuartal keempat 2019 kemarin, perekonomian Jepang juga sudah kontraksi minus 7,1% yang disebabkan kenaikan pajak konsumsi dari 8% menjadi 10%. Kenaikan pajak ini tentunya diharuskan dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk bisa istilahnya menambal sulam graying ekonominya mereka. Tapi ternyata dengan adanya wabah COVID-19 ini perekonomian Jepang kembali dan semakin terpuruk, dan prediksinya di kuartal pertama 2020 ini Jepang akan kembali kontraksi dan akan memasuki technical recession. Setidaknya ada dua hal besar yang mengakibatkan perekonomian Jepang akan terkontraksi karena dampak dari COVID-19 ini. Pertama adalah karena dari sisi wisatawan yang turun. Jepang ini sekarang karena graying population, mereka sangat mengandalkan sektor pariwisata untuk bisa menggenjot perekonomiannya. Mayoritas wisatawan sekarang datang dari Tiongkok. Tahun lalu itu dari 31 juta wisatawan asing yang datang ke Jepang, sekitar 31%-nya itu berasal dari wisatawan Tiongkok. Dan konsumsi wisatawan Tiongkok itu juga yang terbesar di Jepang. Jadi perekonomian Jepang itu sangat bergantung pada sektor wisatawan. Makanya tahun ini 2020 sebenarnya harapannya dengan adanya Olimpiade 2020, Jepang dapat menarik wisatawan asing itu sekitar 40 juta wisatawan. Tapi dengan adanya dampak dari COVID ini, itu sudah memukul sektor jasa pariwisata dan juga dari sisi bisnis dan retail yang terkena. Jadi hotel sudah ada yang menyatakan bangkrut, lalu juga dari sektor bisnis mereka dan retail itu mereka kekurangan supply. Yang kedua yang membuat perekonomian Jepang sangat terpukul adalah disrupsi pada supply chain. Banyak perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Nissan, Honda itu punya pabrik di Wuhan di Tiongkok, dan karena pabrik-pabriknya juga idle, maka disrupsi terhadap supply chain itu sangat dirasakan oleh Jepang. Nah, untuk mengatasi dampak ini, pemerintah Jepang telah mengeluarkan dua paket stimulus ekonomi senilai lebih dari 500 miliar US dollar. Ini disalurkan melalui berbagai macam sektor. Pertama khususnya adalah di sektor household atau rumah tangga. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan paket stimulus untuk memberikan subsidi bagi rumah tangga. Sekarang per kepala itu Jepang akan mengconsider untuk memberikan subsidi 12.000 yen per kepala atau sekitar 1,5 juta agar konsumsi rumah tangga tidak turun. Lalu untuk rumah tangga juga pemerintah Jepang itu PMAB khususnya telah menginstruksikan agar tagihan-tagihan listrik dan
rumah tangga, listrik, air, gas itu bisa ditangguhkan untuk sementara waktu, sehingga rumah tangga ini tetap jalan, konsumsi rumah tangganya. Lalu untuk sektor pekerja tidak tetap seperti para freelancer, ini Jepang juga memberikan subsidi senilai 4.100 yen atau sekitar 500 ribu yen. Berbagai macam kebijakan lain yang dilakukan adalah untuk mengatasi dampak dari penutupan sekolah, kebijakan teleworking, staggering working hours itu. Pemerintah Jepang juga memberikan subsidi atau memberikan semacam stimulus ekonomi di mana mereka bisa melakukan pinjaman tanpa bunga. Ini jumlahnya juga cukup cukup besar sehingga perusahaan-perusahaan juga bisa melakukan pinjaman-pinjaman uang. Dan untuk dunia bisnis, perusahaan-perusahaan Jepang juga telah mengalihkan beberapa pabriknya itu dari Cina ke negara-negara terdekat. Yang bisa saya share mungkin Nintendo, karena mereka juga sempat kena dampak supply konsolnya, terutama konsol Switch itu sangat terkendala. Tapi setelah mereka memindahkan pabrik dari Tiongkok ke Vietnam, itu mereka kini bisa memproduce konsol dengan stok yang cukup. Lalu juga ada beberapa perusahaan lain yang memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke Thailand. Nah, ini saya rasa beberapa kebijakan ekonomi yang tengah dilakukan oleh pemerintah Jepang. Selain tentunya seperti Bank Jepang itu melakukan beberapa monetary easing agar apresiasi terhadap nilai yen itu tidak terlalu tinggi, karena kita tahu sekarang yen juga sangat kuat ya. Di rupiah saja, per rupiah itu sekarang 150. Ini sangat tinggi, dan selama beberapa tahun terakhir ini tentunya kalau tidak dikontrol, ini akan mengakibatkan deflasi yang berlebihan dan tentunya nanti akan meminimalisir ekspor dari Jepang tersebut. Jadi beberapa langkah juga kini tengah dikalkulasi oleh pemerintah Jepang, dan mengingat wabah COVID-19 ini juga tidak akan selesai dalam waktu dekat, apalagi dengan adanya kemungkinan penundaan Olimpiade Tokyo selama setahun ke depan. Ini pemerintah Jepang tengah mengkalkulasi beberapa kebijakan yang untuk agar dampaknya tidak terlalu besar dirasakan oleh Jepang. Nah, dari sini ada beberapa yang mungkin saya bisa sedikit stimulus. Kira-kira apa sih yang kita bisa peluang-peluang apa yang kita bisa manfaatkan untuk kerjasama ekonomi dengan Jepang, yang dimana ekonomi Jepang juga tengah lesu. Indonesia juga tentunya akan terdampak sekali, dan semua negara saya rasa akan terdampak secara ekonomi terhadap COVID-19 ini. Tapi kita juga harus melihat peluang-peluang apa yang kita bisa lakukan dengan Jepang. Misalnya kita sedang mendorong Jepang itu juga bisa mengalihkan pabrik tidak hanya ke Vietnam dan ke Thailand, tetapi juga bisa ke Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor manufaktur Jepang ke kawasan. Kita ingin Jepang juga bisa mendirikan pabrik-pabrik otomotif, mengembangkan pabrik mobil berbasis listrik di Indonesia ini. Karena Indonesia juga baterai litiumnya kan cukup kuat ya. Yang saya rasa juga kita bisa lakukan adalah, saya melihat dengan menurunnya wisatawan dan juga terpukulnya sektor bisnis dan retail di Jepang, sebenarnya Indonesia juga bisa menjadi alternatif supplier bagi produk-produk UMKM Jepang. Nah, ini kita bisa dorong kerjasama melalui pembukaan marketplace, dan juga mungkin kerjasama dari sisi technopreneurship antara startup Indonesia. Bagaimana startup hebat Indonesia itu juga bisa memberikan ide atau masuk ke pasar Jepang, yang kita tengah dorong juga, karena khususnya di sektor technopreneurship ini merupakan sebuah potensi kerjasama yang jarang dieksplor.
selama ini kerjasama di sisi startup itu hanya startup Indonesia mendapat pendanaan dari venture capital Jepang. Bagaimana startup Indonesia bisa berkolaborasi dengan startup Jepang itu juga masih kurang. Bagaimana kita bisa masuk ke pasar Jepang itu juga masih kurang. Nah, ini kita lagi coba nih, bagaimana kita bisa mendorong Indonesia menjadi alternatif supplier bagi produk UMKM di Jepang. Nah, melalui video ini saya juga ingin mengajak atau meminta masukan dari rekan-rekan semua di Roma Millennials, kolaborasi apa yang kita bisa lakukan, kerjasama apa yang kita bisa tingkatkan dengan Jepang di tengah pandemi COVID yang mewabah di mana-mana ini. Jadi saya juga ingin meminta masukan, dan tentunya saya dan teman-teman di KBRI Tokyo juga siap memfasilitasi apabila ada kerjasama yang kita bisa jejaki lebih lanjut. Sekian mungkin dari saya sedikit pemantik. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin menyumbang saran sebagai macamnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di tengah wabah COVID-19 ini. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga tetap produktif. Itu aja. Salam kolaborasi, salam sinergi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.